Bicara tentang cinta ya, kalau kita nanya atau kita bertanya kepada semua orang, khusus umat Islam ya, kalau kita tanya cinta nggak sama Allah, cinta nggak sama Rasulullah, pasti semuanya jawab iya. Tapi benarkah sesuai dengan perilakunya gitu kan? Ada nggak buktinya? Kenapa? Karena cinta itu tidak hanya sekedar diucapkan saja, tapi harus ada bukti bahwa kita itu benar-benar cinta. Bolehkah aku mengenalmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di 16 pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Semoga dengan 16 pilar ini kita bisa memiliki kepribadian atau nafsiyah sesuai tuntunan syariah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ke poin yang ketiga, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi teman-teman, ini hal yang sangat penting yang harus kita pahami, yang harus kita miliki, yang harus benar-benar kita tanamkan dalam diri berkaitan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena bicara tentang cinta ya, kalau kita nanya atau kita bertanya kepada semua orang, khusus umat Islam ya, kalau kita tanya cinta nggak sama Allah, cinta nggak sama Rasulullah, pasti semuanya jawab iya. Tapi benarkah sesuai dengan perilakunya gitu kan? Ada nggak buktinya? Kenapa? Karena cinta itu tidak hanya sekedar diucapkan saja, tapi harus ada bukti bahwa kita itu benar-benar cinta. Sama kayak anak-anak muda sekarang lah, ketika dia mengatakan cinta kepada seseorang, kalau cuman cintanya terus dia bawa ke pacaran, maka cinta itu bullshit, serius. Tapi kalau dia benar-benar cinta, maka dia nggak akan mungkin mau merusak seseorang. Dia pasti membuktikan dengan cara yang benar. Nah, itu juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Penting sekali kita harus pahami berkaitan dengan hal ini. Jadi di sini di kitab pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah ini, pertama ya, Al-Azhari berkata, arti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah menaati dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut Al-Baidawi berkata, cinta adalah keinginan untuk taat. Nah, menurut Ibnu Arafah berkata, cinta menurut istilah orang Arab adalah menghendaki sesuatu untuk meraihnya. Terus Al-Jujaj berkata, cintanya manusia kepada Allah dan Rasulnya adalah menaati keduanya dan ridho terhadap segala perintah Allah dan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari beberapa pengertian cinta tadi, ya, menurut beberapa tokoh ini, semuanya itu bermuara pada ketaatan, gitu ya, ketaatan ya kepada Allah dan Rasulnya. Terus dalam Al-Quran ya, ada sebagian orang ya menjadikan tandingan-tandingan Allah itu lebih dia cintai, seperti di sini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Nah, ini banyak sekali yang terjadi pada saat sekarang ini. Tadi ya, kalau bicara tentang cinta, maka ada bukti bahwa kita itu benar-benar cinta kepada Allah. Jadi bukti cintanya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lihatlah aktivitas kita, benar nggak kita sudah taat sama Allah dan Rasul nggak? Berarti kalau belum, maka maknanya cinta kita itu masih berada di mulut saja, belum ada pembuktian apapun. Kalau kita cinta kepada seorang wanita cuman pacaran, maka itu cintanya masih bullshit. Kalau dia ngajak nikah, maka cintanya baru benar tuh. Nah, gitu juga kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mau menaati apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah sebenar-benarnya cinta. Kalau enggak, no. Nah, maka ada orang-orang di dunia ini ya, ada umat muslim di dunia ini yang pertama ngomongnya cintanya sama Allah, tapi sebenarnya dia lebih mencintai tandingan-tandingan Allah. Siapa? Entah itu artis-artis gitu ya, entah itu idola-idolanya. Lihat aja lebih banyak dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau dia lebih seneng dengerin lagu-lagu, misalnya lagu-lagu dari idolanya, atau film-film, wallpapernya di HP, bahkan diletakkan foto-foto penggemar idolanya dan lain sebagainya. Inilah ya, yang dikatakan berarti mereka itu mencintai tandingan-tandingan Allah gitu, bukan mencintai Allah gitu. Ada orang-orang yang lebih mencintai harta dunianya, itu berarti ini adalah tandingan Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya, dan kita adalah termasuk orang-orang yang beriman yang mencintai Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi lihat di Quran surah At-Taubah ayat 24, lihat artinya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu dan kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jika orang-orang yang beriman lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya, maka ini bisa termasuk ke dalam kategori fasik. Nauzubillahnya jika kita sampai ke kategori syirik, misalnya sampai menyembah tandingan Allah. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ya kita itu harus lebih mencintai Allah daripada istri kita, anak kita, harta kekayaan kita, jabatan apalagi dan lain sebagainya ya. Terus kita bisa lihat dari dalil ya, dari Anas, Nabi SAW pernah bersabda, artinya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kiamat. Ia berkata, kapan terjadi kiamat ya Rasulullah? Rasulullah berkata, apa yang telah engkau siapkan untuknya? Laki-laki itu berkata, aku tidak menyiapkan apapun kecuali sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW berkata, engkau bersama apa yang engkau cintai? Anas berkata, kami tidak pernah merasa bahagia dengan sesuatu pun yang membahagiakan kami seperti bahagianya kami dengan perkataan Nabi, engkau bersama apa yang engkau cinta. Anas kemudian berkata, maka aku mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap akan bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku belum bisa beramal seperti mereka. Muttafaq alaih. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi anta ma'a man ahbabta. Nah, ini luar biasa loh, Masya Allah. Kalau kita seperti tadi, kalau kita mencintai tandingan-tandingan Allah, entah itu artis Korea, entah itu artis Bollywood, entah itu artis Hollywood, entah harta atau siapa apapun, tandingan-tandingan Allah yang lebih kita cintai seperti tadi, ya maka bersiap-siaplah. Maka kita pasti udah jelas ya di mana tempat kita nanti di yaumil qiyamah nanti. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan apa yang kamu cintai. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, benar-benar mencintai Rasul, mencintai para pewaris Nabi, para ulama, insya Allah kita akan bersama mereka nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah payung bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita benar-benar cinta. Tapi kalau kita cintai sama yang lain, maka ya bersiaplah kita akan bersama dengan tandingan-tandingan Allah tadi di akhirat. Ya, nauzubillah, jika dia orang-orang kafir, pasti dia berada di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah teman-teman semua. Summa nauzubillah. Jadi kita harus benar-benar paham, harus benar-benar memfilter siapa yang wajib kita cintai, siapa yang mestinya kita cintai, siapa yang harusnya kita gemari. Ini kita Rasul aja kita nggak cintai, apalagi sahabat, apalagi para ulama. Nauzubillah. Nah, terus dari Anas juga, dari Anas radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara siapa saja yang memilikinya telah menemukan manisnya iman, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya, orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah, dan orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dilempar ke neraka. Terus dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi Rasulullah SAW, tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih dicintai daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia yang lain. Muttafaq alaih. Nah, ini juga ya, ini terlihat bagaimana seperti imannya para sahabat itu yang sangat luar biasa. Iman para sahabat itu pernah suatu ketika ini ya yang pernah diriwayatkan oleh Bukhari. Abdullah bin Hisham itu pernah berkata, kami bersama Nabi SAW sementara beliau memegang tangan Umar bin Khattab ya. Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku, kata Umar, diriku sendiri. Terus Nabi SAW berkata, tidak bisa, kata Nabi, demi Allah,
hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun pada saat itu juga berkata, sungguhnya mulai saat ini ya Rasulullah, demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang engkau telah benar wahai Umar. Masya Allah, ini luar biasa. Sekelas Umar dulunya pernah lebih mencintai dirinya sendiri dibandingkan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, seorang muslim itu tidak seperti itu. Seorang muslim itu harus mencintai Allah dan Rasulnya terlebih dahulu, baru dirinya sendiri, para keluarganya dan lain sebagainya. Jadi kecintaan tertingginya seorang muslim itu adalah pertama kepada Allah, lalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seperti Umar ini. Nah, kita bagaimana? Kita udah cinta sama Allah belum? Kita udah cinta sama Rasulullah belum? Atau kita lebih mencintai diri kita sendiri? Nah, kita silahkan kita introspeksi diri kita, teman-teman semua, ya. Sini juga pernah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, sungguh aku lebih cinta bersilaturahmi kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kerabatku. Hadis riwayat Bukhari. Ini levelnya para sahabat itu Masya Allah luar biasa. Jadi jangankan sama Rasulullahnya, sama kerabatnya Rasulullah aja dia lebih suka gitu. Kenapa? Karena ada hubungannya sama Rasulullah. Jadi kalau saat sekarang ini bagaimana? Masih ada cucu cicit keturunan Rasulullah, maka mari kita mencintai mereka, mari kita bersama mereka di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersama para pewarisnya Nabi. Ya, siapa? Para ulama yang mana? Ulama akhirat pastinya. Ya, jangan sampai kita terjerumus pada ulama-ulama ya. Ini berbahaya sekali ya. Jadi seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi video ini kita buat terutama itu untuk mengingatkan diri saya sendiri yang sangat fakir dan sangat mudah terombang-ambing oleh keadaan ya. Mungkin jika teman-teman juga merasakan hal yang sama, ya silahkan ambil video ini jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa terus saksikan video ini, ya. Silahkan klik tanda lonceng di sebelah agar nanti setiap video-video selanjutnya teman-teman dapat notifikasinya. Oke, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.